Kamu dapat merasakan detak jantungmu setiap kali kamu meletakkan tanganmu di dada. Tapi tahukah kamu apa yang sebenarnya terjadi? Atau apa yang membuat jantungmu tetap berdegup? Setiap hari, jantung kita berdetak sekitar 100.000 kali, mengirim setidaknya 2.000 galon darah yang mengalir di seluruh tubuh kita. Meskipun jantung kita tidak lebih besar dari kepalan tangan, jantung memiliki peranan yang besar untuk tetap membuat darah mengalir sepanjang 60.000 mil dalam pembuluh darah, yang mengedarkan nutrisi dan oksigen untuk organ dan jaringan. Darah mengedarkan seluruh substansi tersebut melalui berbagai saluran yang disebut pembuluh darah. Seluruh tubuh kita memiliki sistem pemompa, dan jantung adalah pompanya, di mana jantung tersusun atas otot yang memompa darah ke seluruh tubuh, berdetak sekitar 72 kali per menit sepanjang hidup kita. Jantung manusia memiliki 4 ruang. Selanjutnya, mari kita cari tahu bagaimana jantung bekerja. Darah menjadi kaya oksigen dengan menyerap oksigen di dalam paru-paru. Jantung mulai bekerja ketika darah yang kaya akan oksigen terbawa dari paru-paru menuju ke atrium kiri melalui vena pulmonalis. Ketika ventrikel kiri berkontraksi, darah akan terpompa menuju aorta, di mana darah yang kaya akan oksigen dialirkan menuju bagian tubuh lainnya kecuali paru-paru. Darah yang kaya akan oksigen mencapai seluruh tubuh melalui pembuluh darah yang disebut dengan arteri. Pembuluh darah akan bercabang menjadi kapiler, yang selanjutnya akan menjangkau berbagai organ yang berbeda di dalam tubuh. Selanjutnya darah akan terdeoksinasi, lalu pembuluh darah kapiler akan bercampur dan menuju ke pembuluh darah yang lebih tebal yang disebut vena. Vena akan membawa darah yang miskin oksigen menuju jantung. Pembuluh darah yang membawa darah yang miskin oksigen disebut dengan vena cava. Darah yang miskin oksigen dari seluruh bagian tubuh memasuki ruang bagian kanan atas dari jantung yang disebut atrium kanan. Membawa darah yang miskin oksigen menuju paru-paru. Paru-paru kemudian melakukan pertukaran gas terhadap darah sehingga darah kembali menjadi kaya akan oksigen. Darah tersebut selanjutnya akan dialirkan kembali ke jantung melalui vena pulmonalis dan kembali mengulang siklus sirkulasi tersebut. Saluran darah merupakan sumber kehidupan kerana ia membolehkan darah mengangkut oksigen, nutrien, hormon dan sisa buangan badan sepanjang hayat kita. Jumlah kepanjangan saluran darah secara purata ialah 160.000 kilometer. Kepanjangan ini cukup untuk mengelilingi bumi sebanyak 2.5 kali. Sisa buangan dalam darah seperti lipid darah dan gula darah akan mula berkumpul sekitar usia 20 tahun dan membentuk plak pada dinding saluran darah. Ini mengakibatkan saluran darah menjadi semakin tegang, kurang anjal dan rapuh. Sebahagian plak mungkin akan tertanggal dan membentuk gumpalan darah yang akan mula menyekat saluran darah. Apabila saluran darah semakin sempit, jantung perlu mengepam lebih kuat lantaran meningkatkan tekanan darah. Ini akan merosakkan saluran darah. Jika satu gumpalan darah menghalang aliran darah ke otak, lama-kelamaan sel otak akan mati. Ini mungkin akan menyebabkan strok sekiranya serius. Jika satu gumpalan darah menghalang aliran darah ke jantung, ini mungkin mengakibatkan masalah jantung. Jika anda gagal membaiki gangguan ini dalam masa 3 jam, 90% sel jantung akan kekurangan oksigen dan akhirnya membawa maut. Bagaimana kita boleh melancarkan peredaran darah yang tidak tersekat? 1. Penggunaan ubat-ubatan seperti penyekat ACE yang mengembangkan saluran darah atau aspirin untuk mencairkan darah. 2. Pembedahan angioplasti. Pakar bedah mengebaskan kulit di kawasan groin. Beliau memasukkan satu tiub pandu melalui saluran darah pada kawasan tersebut dan menggerakkannya ke saluran darah yang tersumbat. Kemudian, satu kateter dengan stent tertutup yang mengelilingi satu belon kempis diletakkan pada tiub pandu lalu dimasukkan ke dalam arteri yang sempit. Setelah posisi ditetapkan, belon tersebut dikembung untuk mengembangkan stent dan memperluas arteri lantas memulihkan aliran darah. Disebabkan stent telah tetap pada tempatnya, belon berkenaan dikempis dan dikeluarkan, meninggalkan stent untuk menyokong arteri supaya terbuka secara tetap. 3. Pembedahan pintasan. Pakar bedah akan membuat suatu insisi dan memotong sternum. Sangkar rusuk digerakkan ke jantung dan pesakit berkenaan tersambung pada satu mesin jantung peparu. Pakar bedah kemudian memotong satu saluran darah yang sihat dari kaki pesakit dan mencantumkan salah satu penghujung saluran darah ini ke
atri. Manakala satu penghujung lagi dijahit ke atri yang sama di atas kawasan penyumbatan dan ini akan mengalirkan darah di sekitar penyumbatan. Selepas pembedahan, kejutan elektrik yang ringan mungkin digunakan untuk mengejutkan jantung. Semua makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh akan melewati proses pengolahan di dalam sistem pencernaan. Ada banyak organ yang terlibat dalam sistem pencernaan manusia untuk membuat makanan yang Anda makan dapat dicerna dan diserap oleh tubuh. Sistem pencernaan manusia ini dirancang untuk mengubah segala makanan yang Anda konsumsi menjadi nutrisi yang nantinya akan digunakan untuk proses perkembangan dan perbaikan sel tubuh, juga sebagai sumber energi. Untuk dapat menggunakannya sebagai nutrisi, tubuh perlu mengubah protein menjadi asam amino, lemak menjadi asam lemak, dan karbohidrat menjadi gula. Organ pada sistem pencernaan manusia. Untuk dapat digunakan sebagai sumber tenaga, makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh harus diolah terlebih dahulu. Prosesnya cukup rumit dan panjang. Setidaknya butuh waktu sekitar 30-40 jam sebelum sisa pencernaan makanan dibuang melalui buang air besar. Saat mengolah makanan, ada banyak organ yang terlibat dalam proses tersebut.